Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 195900154, kelas E, Prodi Penjas angkatan 2019. Saya akan menjelaskan satu pengertian tentang strategi pendidikan Penjas dan ruang lingkup Penjas. Strategi pembelajaran pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. Strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar diletakkan pada awal kegiatannya. Pemilihan materi maksudnya adalah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah ditentukan dalam pemilihan materi. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu 1. Urutan materi, yaitu adanya struktur yang sistematis. 2. Keluasan materi disesuaikan dengan kesiapan siswa. 3. Penggabungan materi, yaitu adanya keterkaitan antara satu sub pokok bahasa yang satu dengan yang lain. Komunikasi maksudnya adalah proses di mana satu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Umpan balik dan evaluasi maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Yang kedua, fungsi pembelajaran pendidikan Penjas. 1. Aspek organik. Menjadi fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam yang lama. Mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau mencongklang, bergulir dan menarik. Mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, melongkok, meliuk, bergoyang, merenggang, menekuk, menggantung, dan membungkuk. Aspek perseptual mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri dari dirinya. Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki. Aspek kognitif mengembangkan kemampuan mengenali, kemampuan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. 5. Aspek sosial
menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Aspek emosional, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 3. Perencanaan fasilitas dan persiapan. Perencanaan fasilitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi. Perencanaan fasilitas menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara baik untuk menunjang tujuan perusahaan. Secara umum, tujuan dari perencanaan fasilitas dapat disebut sebagai berikut. 1. Menunjang tujuan organisasi melalui peningkatan penanganan material dan penyimpanan. 2. Menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. 3. Meminimalkan investasi modal. Persiapan mengajar. Rumusan kompetensi dalam persiapan mengajar harus jelas. Semakin konkret kompetensi, semakin mudah diamati dan semakin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Persiapan mengajar harus sederhana, fleksibel, serta dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam persiapan mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. 4. Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. 1. Rata-rata status kebugaran jasmani siswa meningkat atau mempunyai status bagus dan dapat dipertahankan pada setiap tahun ajaran. 2. 80% dari seluruh siswa memiliki rata-rata partisipasi aktif olahraga 3-4 per minggu. 3. Siswa memiliki potensi olahraga yang lebih unggul daripada sekolah non-wawasan olahraga dan kebugaran jasmani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you and me, we're so messed up together.